Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terdengar suara jawaban salam dari anak-anak sekalian begitu semangat. Mudah-mudahan sepanjang hari dari kemarin hingga hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita ketemu lagi, semuanya yang pasti atas perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupa senantiasa kita memanjatkan doa sehingga kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan, karena sejatinya hidup kita ditakdirkan untuk melakukan itu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita ketemu lagi. Sebelum Pak sampaikan apa kegiatan yang akan kita pelajari pada hari ini, Pak ingin mengecek dulu kehadiran dari anak-anakku sekalian. Pak Ketua, Pak Abbas, hari ini siswa yang tidak hadir berapa orang ya? Sakit satu, kemarin kecelakaan, yang lainnya hadir semua, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Yang sakit atas nama siapa? Atas nama Arman, Ustadz. Arman. Waduh. Kita doakan semoga Arman Maulana. Ya, kita doakan semoga Arman Maulana diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa kembali hadir. Sama Dewi Gita juga, Pak. Nanti sore baru kami jenguk dia, Ustadz. Sama Dewi Gita katanya. Waduh, Arman Maulana dan Dewi Gita ya. Jadi berarti sepasang ya. Kita rencananya kita mau jenguk sore. Ustadz ikut apa enggak? Insya Allah kita sempatkan waktu. Nanti kita cari buah ya untuk sekedar buah tangan gitu ya. Kalau ya Ustadz ya. Sakit, nggak bawa apa-apa kan nggak enak. Oke, alhamdulillah. Buat teman-teman atau anak-anak sekalian yang sudah diberi kesempatan hadir, jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Jadi dimaksimalkan untuk bisa memperoleh ilmu. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi barisan dan deret aritmetika. Apa-apa anak-anak sekalian? Bisa diulang? Baris dan deret aritmetika. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak Asri. Luar biasa, suaranya ini merdu sekali ya. Buat saya jadi kangen gitu, pengen cepat-cepat pulang gitu ya. Tapi jangan dulu. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar menggunakan satu model pembelajaran. Namanya keren loh. Discovery learning. Apa anak-anak? Discovery learning. Luar biasa, alhamdulillah. Ini berarti pendengarannya jelas semua ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Discovery learning ini ada beberapa tahapan ya anak-anakku sekalian. Mulai dari nanti Pak akan memberikan stimulasi atau rangsangan, nanti berlanjut ke ada identifikasi masalah, kemudian nanti ada pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan ada penarikan ke kesimpulan. Tapi sebelum itu, nanti Pak akan muter video ya. Nanti kita sama-sama nonton. Nanti baru kita akan bisa tarik, dari video ini apa yang bisa kita ambil. Ini Pak coba share ya. Mohon izin Pak Abbas berbagi. Waduh, ya laptopnya agak lemot nih. Kirim ke WA, nanti saya bagikan dari sini, Pak. Nanti bisa nonton lewat channel YouTube-nya Pak ya, Teacher Minggele. Nanti setelah kalian nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Lumayan nambah-nambah Iya. subscriber gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, dari masalah yang tadi kalian lihat di video yang Pak tampilkan tadi, itu ada pola segitiga ya. Jadi pola yang pertama 1 buah segitiga. Pola yang kedua ada 3 buah segitiga. Kemudian ada lagi pola yang ketiga ada 6 buah segitiga. Nah, pola-pola ini atau pola bilangan ini nanti kalau disusun, nah ini Pak coba tampilkan ini ya PowerPoint untuk kita simak bersama ya. Ini mudah-mudahan bisa nampak. Apa sudah nampak anak-anak sekalian? Ya, alhamdulillah sudah ya. Sudah nampak ya. Nah, ini pola bilangan. Waduh, lemot. Ini tampil, Pak. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya, agak lambat ya. Nah, biar ada gambaran ya anak-anakku sekalian. Nah, setelah melihat video ini, coba kita tarik kesimpulan. Oh, ternyata kalau bilangan itu disusun ya dengan pemisahnya tanda koma saja, itu punya pola atau karakteristik dan tersendiri. Nah, contoh misal gini ya. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Ada pola ke-1, pola kedua, dan pola ketiga. Pola ke-1, banyaknya segitiga. Ada berapa anak-anak? 1, Pak. Alhamdulillah. Benar sekali. Pola yang kedua, bisa dilihat ada 3. Oh, ada yang jawab 2. Ya, coba dilihat. Yang kecil ada 2, tapi yang besar untuk menjadi 1 itu ada 3. Mudah-mudahan terlihat ya. Berikutnya ada pola yang ketiga, ya, 6. Nah, pertanyaannya, pola ke-20 itu ada berapa banyak segitiga? Nah, masalah-masalah seperti ini nantinya kita akan dapati. Tapi mungkin tidak anak-anakku sekalian ingin mengambil nanti ke perguruan tinggi. Misal mau ke perguruan tinggi Universitas Negeri Malang, maka nanti ada tes namanya UTBK. Nanti ada soal dengan tipe-tipe seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari anak-anakku sekalian, kita belajar tentang pola bilangan. Kemudian di sini ada yang spesifik lagi, yaitu tentang baris aritmetika. Barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang memiliki selisih antara 2 suku yang berurutan atau berdekatan itu selalu konstan atau tetap. Contohnya 2, 4, 6, 8. Nah, 2 ke 4 itu, 2 dan 4 itu kan 2 suku yang berdekatan. 2 ke 4 berselisih berapa, anak? 2, Pak. Alhamdulillah. Berarti anak sudah paham ya. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya, selisih yang tetap itu di dalam barisan aritmetika itu disebut dengan beda. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku saking cerdasnya ini pelajarannya terasa singkat gitu ya, terasa cepat gitu ya. Nah, sekarang kita geser ke slide berikutnya. Nah, ini langsung pabrikan nih. Rumus suku KN. Pelajaran singkat biar cepat pulang, Pak. Oh, alhamdulillah. Memang kalau sekolah tuh enaknya apa? Datang dan pulang. Kalau udah datang pengennya pulang. Kalau datang nggak pengen pulang tuh Pak, Abbas nangol, Pak. Buku saya diambil. Gimana Bu Ana?
Ana lagi. Gimana, Ana? Mbak Ana gimana, Mbak? Abbas nakal, Pak. Buku saya diambil, jadi saya nggak bisa mencatat ini. Wah, Abbas ini. Lain kali kalau gila lagi. Pinjam catatan, Pak. Bukan ambil, Pak. Mau lihat ini catatan kemarin, terlambat saya. Siap, betul. Memang anak perempuan tuh rajin, sergap gitu ya. Kalau catatannya tuh rapi, bagus, gitu ya Pak Abbas ya. Gitu ya Pak Abbas. Gitu ya Mas Abbas ya. Ya, jadi nanti setelah dipinjam dikembalikan lagi loh. Iya Pak. Soalnya kemarin saya cepat pulang, makanya terlambat catat. Oh, makanya Mas Abbas. Makanya kemarin tuh ada laporan. Ternyata ada siswa yang bolos dari kelas ini. Ternyata orangnya Mas Abbas toh. Oh alah, nanti nggak usah diulangi lagi ya Mas Abbas ya. Nah, itu nggak bagus. Kita sudah berangkat sekolah, kita harus hadir di ruang kelas sampai nanti pulang. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita ganti ya. Kita lanjutkan ya, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Jangan bahaya. Berikutnya rumus suku UN barisan aritmetika. Ini saya berikan rumusnya ya. UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Keterangannya UN itu merupakan suku ke N, sedangkan A itu adalah suku pertama dan N adalah banyaknya suku, dan B itu adalah yang tadi sudah kita rumuskan di awal, beda atau selisih antar dua suku yang berdekatan. Oke, berikutnya ada deret aritmetika. Deret aritmetika itu apa? Deret aritmetika itu merupakan penjumlahan berurut suku-suku dalam suatu barisan aritmetika. Contohnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 dan seterusnya. Lah kalau jumlah sukunya banyak, wah sulit sekali kalau kita jumlah ya. Contoh, kalau ini kan cuman berapa? 6 suku, maka mudah kita jumlahkan. Kalau lebih dari 6 gimana? Wah akan sangat sulit sekali. Ya toh? Maka dari itu Pak berikan lagi formula atau rumusnya untuk mencari suatu deret aritmetika. Alhamdulillah. Nah, oke, ini rumus untuk jumlah N suku pertama satu deret aritmetika. Sn sama dengan 1/2N atau N/2 dikali A tambah UN atau N/2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, dari mana formula atau rumusnya ini? Nanti kita lakukan melalui LKPD. LKPD itu kepanjangannya apa? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Coba Asri. Pak, itu apa namanya, slide-nya tidak terlihat. Masih slide pertama dari tadi. Oh, ternyata nggak terlihat tuh. Masya Allah. Mohon maaf. Padahal di sini udah terlihat sharing ini. Waduh, sudah terlihat Pak, sudah. Belum digeser Bapak. Saya sudah terlihat. Oh di sini. Waduh. Yang terlihat Bu Vita. Ya terlihat. Terlihat cantiknya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Vita terlihat cantik. Boleh nggak Pak? Ya, Anto ini ngajarnya 2 jam gitu. Oh, jangan tuh, kecapean loh. Masya Allah. Ya. Ini saya sudah coba share screen lagi, tapi nggak muncul. Nah, mohon maaf. Kok jadi orang Tegal Pak? Menyesuaikan audiens ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Setelah materi yang Pak sampaikan, marilah kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya
Pak tentukan ketuanya, oke? Karena berdasarkan petunjuk yang Maha Kuasa, plus hasil intip Pak terhadap pembelajaran selama sekian waktu kita ini, Pak lihat kan ada yang mencolok nih di kelas ini. Nah, maka dari itu Pak tentukan sebagai ketua. Nah, nanti dari situ baru dipilih anggota-anggotanya ya, biar mempermudah. Ayo, semuanya berhitung aja. Kita bagi jadi berapa ya? Jumlah siswa kita berapa ya dalam sekelas? Mas Abbas, berapa ya jumlah siswa dalam kelas kita ini? 30, Bapak. 30, oke. Kalau kita pengen membuat jadi 6 kelompok, maka hitungannya sampai berapa ya? Ayo anak-anak. Sampai 6. Sampai 6. Nanti jadinya 5 orang. Gitu ya? Benar nggak? Iya, Pak, iya. Nggih, Pak. Nggih, Ini Pak. jadi nyampur-campur ya. Oke. Yang nomor 1 kumpul sama nomor 1. Pak, saya nggak nomor 2 ngerti, kumpul Pak. sama nomor 2. Gimana sih? Saya nggak ngerti bahasa Jawa, Pak. Oh ya, nanti saya pakai bahasa Nia Inggris. itu siswa baru pindahan dari Kalimantan. Oh Iya, ya, Pak. siap. Baik, Sri. Kalimantannya mana ya? Daerah IKN ya? Kalbar, Bukan. Pak. Kalbar. Oh, Kalbar. Ya, alhamdulillah satu daratan sama calon ibu kota negara ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, sekarang setelah berhitung yang nomornya sama, berkumpul ya. Ini kelompok 1, yang bagian kanannya Bapak ya. Nanti yang belakangnya itu kelompok 2. Nah, nanti sampingnya kelompok 3, kelompok 4, sebelahnya kelompok 5 dan kelompok 6. Oke, silakan membentuk kelompok. Nah, setelah kelompok terbentuk, nah marilah Pak Ketua tolong ya diatur anggotanya agar semua kebagian tugas. Ya, alhamdulillah. Ya. Nanti LKPD-nya Pak bagikan, nanti Pak Ketua tolong dikoordinir sehingga semuanya kebagian bekerja. Jangan nanti yang ini tinggal nunggu jawaban temannya. Jangan ya, semuanya bekerja. Kita sudah hadir di ruang kelas ini, maka kita maksimalkan dengan cara belajar. Oke, baik. Silakan Pak Ketua dibagi kelompoknya ini, nanti yang bekerja atau menyelesaikan nomor 1 siapa, nanti yang menyelesaikan nomor 2 siapa, nanti yang menyelesaikan nomor 3 siapa. Nah, LKPD-nya sudah di tangan kan? Nih, oke, baik, silakan Pak, beri waktu 40 menit ya, kalian kerjakan. Sorry, nggak sampai 40, kelamaan nanti ya, 30 aja karena jumlah soal dalam LKPD 3 ya, jadi 30 menit cukup ya. Nanti kalian kerjakan. Kalau ada kesulitan, ada hal yang ingin didiskusikan, silakan tanyakan ke Pak ya. Nanti Pak akan keliling sambil melihat dari kelompok ke kelompok yang lain. Gitu ya. Memori. Alhamdulillah hasil kelompok telah ada. Setelah hasil kelompok ada, maka saatnya untuk mempresentasikan. Nah, mempresentasikan karena waktu kita terbatas, kita undi aja ya, gimana? Oke, silakan. Oke, sekarang Pak Ketua hadir, 6 orang, pakai home pimpa aja. Home pimpa, ayo, gambreng ya. Nah, oke. Gambreng. Pilih kelompoknya Vita ya, Vita sama kelompoknya Siti ya. Oke, 2 kelompok aja cukup ya. Iya, Bapak, baik. Cukup 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Biar yang ngomongnya banyak tuh Pak aja, gitu ya. Nanti merasa tersaingi Paknya. Oke, silakan. Oke, baik. Setelah anak-anakku mempresentasikan, alhamdulillah. Dari sini. Oh, udah bisa nih ya. Udah bisa. Oh, nggak nampak lagi. Aduh,
Minta maaf laptopnya agak ini ya. Oke, setelah mendengar hasil presentasi dari anak-anakku sekalian, saatnya kita menarik kesimpulan ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmetika itu? Coba siapa yang bisa? Ya bagus. Nah, terima kasih Mbak Ana untuk jawabannya luar biasa. Sama-sama kita beri aplaus untuk Mbak Ana. Alhamdulillah. Jadi barisan aritmetika itu adalah susunan bilangan yang anggota atau suku yang berdekatan itu memiliki beda yang tetap atau konstan. Alhamdulillah. Ini sudah kita pahami ya. Ingat, ini ditanamkan dalam pikirannya anak-anak semua ya. Jadi jangan sampai pertemuan berikut ketika Pak tanyakan kembali, lupa Pak. Aduh, itu lupa itu penyakit orang tua. Nah, kita yang masih muda harus semangat untuk belajar. Oke. Kemudian apa sih rumusnya atau formulanya untuk barisan aritmetika? Coba. Siapa yang bisa? Ya benar. UN sama dengan A terus N tambah kali B. N kurang 1 kali B. Alhamdulillah luar biasa ya. Anak-anaknya Bapak ini cerdas, bahagia rasanya ngajar di kelas ini. Sapa dulu biasa. dong. Bahagia, Pak. Sapa dulu dong. Bapak sih bahagia. Anak-anak belum tahu ya. Kayaknya tampaknya aura-auranya bahagia ini ya. Aura-auranya ya. Alhamdulillah. Jangan lupa kalau bahagia senantiasa mengucap kata atau Alhamdulillah. ya bertahmid ya. Kita mengucapkan alhamdulillah. Itu bentuk rasa syukur kita ya. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengucapkan rasa syukur baik dengan lisan, insya Allah juga dengan perbuatan. Oke, berikutnya terkait deret aritmetika. Deret aritmetika itu apa? Oh ya betul, alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah bisa Pak tarik kesimpulan sementara. Ini sifatnya masih sementara karena kita masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ini. Ya, itu sudah anak-anak sudah paham gitu ya. Oleh karena itu untuk lebih afdolnya Pak berikan kuis ya. Nah, kuisnya nggak banyak-banyak kok. Cuman 2 nomor aja. 2 nomor dengan waktu 15 menit. Nah, ini Pak karena anak-anak sekalian nggak boleh bawa handphone, maka sudah Pak cetakan ya. Jadi kuisnya sudah Pak cetakan. Nih Pak bagikan, setelah terima maka kalian kerjakan masing-masing ya. Ingat, kuncinya adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah satu hal yang utama ya. Karena orang yang sukses itu biasanya dimulai dari sifat jujur. Kalau orang nggak jujur biasanya itu tanda-tandanya nanti endingnya kurang bagus gitu ya. Maka dari itu pesan Pak untuk anak-anakku sekalian sebelum mengerjakan kuis, ingat selalu pesan Pak tadi selalu dengan jujur ya. Jadi lebih utama itu mengatakan Pak saya belum paham daripada hasilnya ada tapi berdasarkan menyontek gitu ya. Anak-anakku sekalian silakan dikerjakan. Memori. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Alhamdulillah juga pembelajaran ini berjalan dengan ceria dan menyenangkan. Hasilnya nampak sekali begitu menggembirakan, tidak hanya untuk anak-anak sekalian tapi juga untuk Pak sendiri. Sebelum kita berpisah, kurang afdol kalau kita berpisah itu nggak ada kenang-kenangan. Maka dari itu Pak beri kenang-kenangan. Biasa orang kenal istilahnya adalah PR ya, atau pekerjaan rumah. Iya, bahasa kerennya homework gitu ya. Itu pekerjaan rumah. Monggo
pekerjaan rumahnya, silahkan di rumah masing-masing, atau masih dalam bentuk kelompok, monggo silahkan. Atau mungkin yang bertetangga atau rumahnya berdekatan, silahkan. Kalian buat formula untuk barisan dan deret aritmatika menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya. Nanti di pertemuan berikut nanti kita akan periksa ya atau mengecek bersama. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Pak akhiri dengan satu quotes ya. Jadi menjadi orang yang bermanfaat itu adalah satu jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Buria, silakan Buria. Ya, Sama saya Bu Asri, ya. dan Bu Asri. Bu Asri ya, Bu Asri. Ya, yeah. Ibu Asri dulu atau saya Bu Asri? Monggo Buria. Oke, baik. Pak Darmanto, secara umum, secara keseluruhan dari per-teaching yang sudah Bapak tampilkan itu sudah sangat baik. Dari penampilan Bapak itu yang sangat yang sangat berkesan untuk saya itu adalah kemampuan komunikasi Bapak itu oke, sehingga menciptakan suasana itu pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Jadi selama pembelajaran dengan Pak Darmanto tadi kita senyum-senyum, ketawa-tawa, bahagia ya Ibu Bapak semuanya yang ada di forum ini. Baik Pak, ini kita ikutin rubriknya saja. Mohon maaf Pak, ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk poin pertama Pak, itu untuk permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Nah, di refleksi itu Bapak belum ada menampilkan ini. Bapak hanya menampilkan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Jadi nanti kalau kalian belajar ini manfaatnya apa gitu. Tapi Bapak tidak menggambarkan secara kontekstual materi ini dengan kehidupan nyata. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian model dan metode yang Bapak gunakan itu discovery learning ya Pak ya? Pak Darmanto? Ya, betul. Nah, ini kan kalau tidak salah itu kan konsepnya menemukan ya Pak Dar ya? Discovery learning itu menemukan. Ya, betul. Ada yang saya tanyakan dari penampilan Bapak, di tahap mana Bapak menemukan? Siswa diajak menemukan gitu. Di tahap yang mana? Ini langsung saya konfirmasi ya. Oke, baik. Siap. Nah, ini sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, yakni peserta didik nanti dapat menyimpulkan mulai dari pengertian barisan dan deret aritmatika sampai bisa menemukan formula atau rumus untuk barisan dan deret aritmatika. Jadi proses menemukan formulanya ya, formulanya menemukan. Sampai nanti, yang terakhir dapat itu tampilnya di LKPD, Pak. Iya, betul. Baik. Nah, terus untuk TPA CK-nya nih. Nah, saya lihat tadi Bapak udah menampilkan PPT-nya oke. Kemudian Bapak juga share menggunakan YouTube ya, karena channelnya punya Bapak sendiri, berarti itu videonya buat sendiri. Kemudian alokasinya oke, alokasi waktunya oke. Kemudian karena dia menemukan, pasti nanti soalnya hot ya, karena dia menemukan.
Jadi mereka menemukan masalahnya sendiri langsung dipecahkan gitu Kak Pak? Menemukan konsepnya atau menemukan masalahnya? Sampai menyimpulkan. Jadi ya di kognitifnya itu sampai C4. Jadi sampai tahapan menyimpulkan, setelah menyimpulkan mereka gunakan atau memecahkan masalah yang kontekstual. Semua itu tertuang di LKPD. Oke, baik. Kemudian tadi LKPD-nya ada dipresentasikan nggak Pak? Kayaknya tidak ada ya, tidak ada disampaikan, tapi langkah-langkahnya ada. Ya, betul. Ya. Kemudian ke tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi itu ada Bapak sampaikan bahwa dia berupa penugasan gitu, tapi tidak konkret. Dia soalnya dalam bentuk apa tertulis atau berupa aplikasi gitu, tidak ada disampaikan. Bapak nyampaikan tugasnya disampaikan dalam bentuk apa gitu? Apakah ada di buku ajar? Apakah ada link pengerjaan gitu? Hanya menyampaikan penugasan aja, ada penugasan. Selebihnya sih oke ya Pak. Pokoknya pembelajarannya menyenangkan, happy, bahagia gitu ya. Semuanya senang gitu. Kondisinya sangat menyenangkan. Begitu aja Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ria untuk kesempatannya. Monggo Bu Asri ya. Bu Asri Bapak. Iya. Pak Darmanto, Masya Allah. Suaranya Bu Asri. Oke. Pak Darmanto, saya acungi jempol 10 kalau punya. Tapi berhubung nggak punya jempol 10, saya beri acungan jempol 4 nggih Pak. Aduh. Matur nuwun. Jangan tinggi-tinggi Bu. Enggak. Begini Pak Darmanto, saya harus banyak belajar kepada panjenengan terkait bagaimana mengelola kelas supaya pembelajaran matematika yang kebanyakan siswa itu mungkin kurang suka dan menganggap serem gitu ya. Tapi dikelola oleh Pak Darmanto sedemikian rupa sehingga pembelajaran matematika itu lebih cenderung santai, menyenangkan, lucu begitu. Saya ingin jadi murid panjenengan, boleh Pak Darmanto? Ketuaan kayaknya Bu. Oh, ketuaan. Nanti dia minta pulang terus. Iya, minta pulang terus ya. Oke. Begini Pak Darmanto, saya apresiasi kemampuan panjenengan dalam menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Gitu. Masya Allah luar biasa. Tapi ada beberapa catatan saya terkait pembelajarannya, kegiatan pembelajaran yang panjenengan laksanakan. Saya itu pernah Pak Dar ikut sebuah pelatihan di mana di pelatihan itu menyampaikan begini, Bapak Ibu kalau mengajar jangan suka memenggal kata ya. Jadi contoh, bu begitu. Nanti ada yang jawab, ada yang akan menjawab puasa gitu, pulang, apa begitu ya. Nah, ada satu ketika pengalaman ketika menanyakan jawabannya kurang sopan Pak. Nah, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Nah, hal-hal semacam ini mungkin bisa dikurangi. Tetap boleh ada tidak apa-apa, tapi mungkin bisa dikurangi Bapak, karena khawatir seperti tadi saja kan sudah ada yang nyeletuk agak bandel gitu ya. Karena memang anak kan beragam, heterogen. Jadi ada jawaban-jawaban yang nyeleneh, nggak masuk ke dalam ini Pak. Jadi saya ketika dapat pelatihan pernah disampaikan semacam itu. Tolong jangan suka menggal kata begitu. Berikutnya pada saat presentasi, tadi tahapan presentasi pada saat model pembelajaran DL tadi,
saya melihat Bapak meminta siswa untuk bergantian melaksanakan presentasi. Dan tiba-tiba Bapak, oke, setiap kelompok sudah melaksanakan presentasi semua ya, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, begitu. Artinya tidak ada kegiatan setelah presentasi melakukan tanya jawab antara audien dengan narasumbernya. Tidak ada tanya jawab antar siswa juga dengan gurunya, begitu. Jadi siswa lain tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan maupun membuat pertanyaan, begitu. Nah, dan TPACK-nya saya lihat di model pembelajaran yang Bapak laksanakan itu saya tunggu-tunggu, Pak Dar. Jadi TPACK-nya mana ya gitu. Saya nunggu-tunggu gitu sampai detik terakhir baru ketemu. Nah, ketemunya di mana? Pada saat Bapak memberikan penugasan kepada anak-anak. Nah, kalian saya beri kenang-kenangan ya gitu. Kenang-kenangannya adalah tugas nanti silakan dikerjakan di rumah begitu. Kalian bisa menggunakan ini, menerapkan ini menggunakan aplikasi Excel gitu kalau tidak salah. Nggih, benar, apa benar begitu Pak Dar? Oh, nggih. Nah, tapi di situ Bapak tidak mensimulasikan dulu, tidak memberikan contoh kepada anak-anak. Bagaimana sih cara menerapkannya? Bagaimana langkah-langkahnya? Tiba-tiba Bapak memberikan tugas kepada anak peserta didik tanpa memberi contoh begitu. Dan jelas kalau saya jadi siswa akan bingung dan bertanya-tanya, di kapakno, diaplikasikan ke Excel-nya seperti apa, bentuknya bagaimana gitu. Nah, sebenarnya sudah tampak di akhir tapi tidak ditunjukkan oleh Pak Darmanto di dalam kelasnya, hanya bentuk kalimat penugasan saja. Mungkin itu saja Pak Darmanto, selebihnya luar biasa, mohon saya tidak ditolak jadi siswanya. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada feedback Pak Darmanto? Baik Pak Khairi, saya berikan feedback sedikit saja. Terima kasih Bu Asri. Ini kita saling meminta untuk menjadi murid, tapi kita sejatinya adalah murid dari Pak Eri. Alhamdulillah. Oke, saya merespon masukan dari Bu Asri, luar biasa. Ini yang saya catat, jangan penggal kata, penggal leher juga jangan ya. Gitu. Ini karena kondisional, kebetulan bersama Bapak Ibu sekalian. Kalau di kelas, biasanya saya melakukan itu untuk mengetes konsentrasi anak-anak. Terkadang anak-anak itu ketika hadir di ruang kelas, kadang fisiknya, minta maaf, physically nampak tapi pikirannya melayang kemana-mana. Maka dari itu biasanya saya sering melakukan pengujian ya, bahasa sederhananya begitu. Ambil contoh misal saya tanya terkait perkalian. Ada operasi misal 2 kali 2 sama dengan li, biasanya anak-anak cenderung mengikuti. Nah, jadi mereka jawab 5 Pak. Loh, kok nggak pakai mikir? 2 kali 2 kan 4 harusnya kan gitu. Biasanya sering saya lakukan gitu untuk mengetes konsentrasi anak-anak. Tapi mudah-mudahan ke depan tidak saya sering gitu menggunakan. Terima kasih masukannya. Yang kedua, tahapan untuk merespon presentasi dari peserta didik dalam bentuk kelompok itu sebenarnya ada, itu yakni tahapan verifikasi atau pembuktian, tapi karena mengingat ini ibaratnya simulasi, maka dari itu tahapan itu saya lewati gitu, tapi saya tidak katakan pre-memory tadi, tapi ini menjadi satu masukan. Berikutnya terkait TPACK ini saya juga selipkan sedikit video yang tadi sempat disampaikan Ibu Ria. Videonya ini terkait pola bilangan. Jadi video ini video sederhana yang saya buat. Jadi itu ada di channel YouTube. Nah, itu saya copy linknya. Tadi saya sudah sempat coba buka, tapi karena gangguan sinyal atau ini dari laptop itu kurang baik sinyalnya, sehingga
Di sini nampak seperti sudah putar, tapi di HP itu di layar tuh nggak kelihatan muter. Termasuk PPT itu sebenarnya sudah bergeser, sudah berjalan ke slide kesekian, tapi di layar itu menggunakan HP itu terlihat konstan atau tetap. Terkait dengan Excel, karena rencananya dalam 2 pertemuan, insya Allah nanti di pertemuan kedua itu nanti bisa juga saya simulasikan, atau sebelum akhir itu mungkin 5 menitan itu saya ambil waktunya untuk saya simulasi. Untuk tapi sebenarnya kalau saya simulasi nggak jadi PR, jadi cuman mengulang gitu. Kira-kira begitu Bu Asri, atas masukannya luar biasa, terima kasih banyak saya ucapkan. Bu Ria juga demikian. Saya kembalikan ke Pak Eri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makasih Bu Bu siapa? Bu Ria, Bu Asri, Pak Darmanto.